sekitar 56 pertanyaan ya, yang dilemparkan ke Bang Abraham Samad dengan memakan waktu kurang lebih hampir 10 jam. Dari jam 10 pagi sekarang sampai jam 8 malam. Mungkin yang lama. Ya, pada intinya ada beberapa pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan kasus ijazah palsu dan juga sebetulnya berkaitan dengan banyak hal yang berkaitan dengan podcast ya Bang, berkaitan dengan podcast. Namun kami menyayangkan beberapa hal gitu. Pertama diantaranya adanya kebanyakan pertanyaan justru keluar dari kejadian ataupun waktu kejadian dan tempat kejadian yang sudah tertuliskan dalam surat panggilan. Dalam surat panggilan itu dituliskan bahwa kejadiannya terjadi tanggal 22 Januari. Sedangkan banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik itu berada di luar dari tempus dan lokus delikti yang sudah ditulis dalam surat panggilan. Sehingga kami menduga ada nuansa kriminalisasi dan juga ada nuansa pengekangan kebebasan berekspresi dan berpendapat di internet yang dialami oleh Pak Abraham Samad. Teman-teman ada yang mau menambahkan? Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman media yang setia menunggu ya, dari pagi sampai malam. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih buat seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tetap memberikan dukungan dan support yang penuh selama kita menjalani pemeriksaan di Polda ini. Menarik tadi pemeriksaan yang berlangsung cukup lama waktunya sebenarnya, tapi kalau kita lihat sebenarnya lamanya itu karena secara teknis ya, pengetikan, kemudian tanda tangan, ada 24 rangkap dan lain sebagainya, kemudian istirahat. Jadi itu yang memakan waktu yang cukup lama. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa kalau kita lihat di surat panggilan itu kan lokus deliktinya tanggal 22 Januari tahun 2025. Tapi ternyata dalam perkembangan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik itu rata-rata keluar dari dari substansi surat panggilan. Ya. Tapi pada intinya dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak menanyakan tentang isi podcast saya, isi wawancara saya terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, Kurnia, dan Rizal Fadila. Jadi hampir sebagian besar pertanyaan diarahkan ke sana. Oleh karena itu sebenarnya kita sesalkan karena kalau dilihat dari surat panggilan tempus lokus deliktinya itu tanggal 22 Januari, tapi itu tidak terlalu banyak dielaborasi. Karena kenapa saya katakan tidak terlalu banyak dielaborasi? Karena kalau berpatokan pada tanggal 22 Januari 2025 sebenarnya bisa dipastikan saya tidak bisa dimintai keterangan sebagai saksi karena saya tidak mengetahui peristiwa itu, tidak melihat dan tidak merasakan. Oleh karena itu tadi teman-teman lawyer menyatakan ketika kita kunci jawaban terakhir bahwa sebenarnya proses pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar kitab undang-undang hukum acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan mengenai tempus dan lokus deliktinya. Selain tidak sesuai dengan KUHP, dia juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi walaupun demikian, kita tetap menandatangani BAP tadi yang terdiri dari 24 perangkat. Kira-kira sampai di situ yang jelas intinya sebenarnya kalau kasus ini terus di blow up, ya, dikapitalisasi oleh penyidik dan dipaksakan, maka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ini bukan bicara tentang saya, tapi berbicara tentang nasib kalian para media dan para YouTuber. Karena kalau ini terus dibiarkan tanpa ada perlawanan, maka saya khawatir
orang-orang tidak lagi berani memberitakan hal-hal yang sifatnya mengandung pelurusan sebuah perkara. Orang tidak berani lagi memberitakan hal-hal yang seharusnya diungkap kepada publik agar itu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat teman-teman seluruh insan pers. Jadi kita tidak berbicara tentang Abraham Samad, tapi kita berbicara tentang ada upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan sikap kritis dari masyarakat sipil, dan sekaligus mempersempit ruang demokrasi. Ini yang paling berbahaya. Karena kalau ini terjadi, maka saya khawatir negara kita mengalami kerusakan demokrasi yang begitu parah. Kira-kira sampai di situ dulu yang saya sampaikan. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan dari teman-teman? Oh ya, mungkin saya tambahkan begini. Sebagaimana struktur yang sudah kami update sebelumnya, bahwa pertanyaan-pertanyaan di awal itu masih seputar tentang identitas dan hal-hal yang berkenaan dengan identitas, ya, riwayat hidup begitu. Kemudian struktur pertanyaan berikutnya ditanyakan dengan sejumlah nama-nama, apakah oleh saksi dikenal begitu. Dan memang ini dikaitkan dengan terlapor yang dari 12 terlapor itu 11 diantaranya menjadi materi muatan untuk dijadikan pemeriksaan Pak Abraham Samad begitu. Jadi strukturnya adalah ini dikaitkan untuk laporan terhadap 11 terlapor lainnya begitu. Dan memang tadi sejumlah link-link YouTube juga disampaikan, dan memang kami juga sangat menyayangkan semestinya surat panggilan itu tidak boleh keluar, ya, pemeriksaannya dari apa yang sudah diterapkan atau sudah diberitahukan kepada klien kami Pak Abraham, yakni seputar peristiwa 22 Januari 2023 25 begitu. Dan harusnya kami punya hak untuk tidak memberikan jawaban karena pertanyaan keluar dari surat panggilan. Tetapi sekali lagi kami ingin menegaskan beberapa hal, dan klien kami tadi kami sarankan untuk terus memberikan jawaban. Yang pertama, Pak Abraham Samad adalah warga negara yang baik, yang taat hukum, yang tidak, ya, lari dari tanggung jawab hukum untuk diambil keterangannya dalam proses penyidikan. Terlepas beliau tanpa dilaporkan oleh pelapor Saudara Joko Widodo dijadikan satu di antara 12 orang terlapor yang sudah dikonfirmasi oleh kawan-kawan media kepada Saudara Joko Widodo, tapi tidak pernah mengakui ada nama-nama termasuk Pak Abraham Samad. Padahal dalam konteks pelaporan di surat panggilan juga sudah jelas bahwa Pak Abraham Samad diantaranya dipanggil karena ada proses penyidikan maksud kami yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya sehubungan dengan adanya diantaranya dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Semestinya dari penyidik harus jelas dulu siapa orang yang dilaporkan yang diduga, ya, melakukan fitnah terhadap Saudara Joko Widodo. Dan dalam jawaban Pak Abraham Samad itu tidak ada kaitannya dengan apa yang sedang disidik oleh penyidik Polda Metro Jaya berkaitan dengan fitnah dan juga pencemaran. Dan apalagi tidak ada nama yang diakui oleh Saudara Joko Widodo selaku pelapor terhadap Pak Abraham Samad yang dikatakan hari ini dipanggil sebagai saksi untuk menerangkan tentang keadaan yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri berkaitan dengan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran. Yang kedua, memang ada semacam kompilasi laporan dari Saudara, ya, Samuel Sweken, ya, juga Andi Kurniawan, dan termasuk juga Lesumanan. Tetapi juga hari ini, ya, kita tidak bisa memilah-memilih dan menetapkan apakah jawaban ini terkhusus untuk Saudara Joko Widodo atau untuk yang lain. Karena itu kami meminta kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk menegaskan sebenarnya siapa sih yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Jangan sampai anak bangsa menjadi korban atas laporan dengan dalih direndahkan serendah-rendahnya dan dihinakan sehina-hinanya, tetapi nama yang disebutkan itu bukanlah yang dikehendaki atau bukan yang dimaksud oleh Saudara Joko Widodo. Karena penyidik, sekali lagi saya tegaskan, tidak berwenang untuk menentukan nama-nama yang dianggap mencemarkan, yang dianggap mengedarkan fitnah, karena, ya, tuntutan untuk melakukan tindakan pada kasus fitnah dan pencemaran itu subjektif kembali kepada korban, yakni pelapor dalam hal ini Saudara Joko Widodo. Janganlah dicampur adukan antara delik umum dengan delik khusus yang kemudian seolah-olah Pak Abraham Samad juga bagian dari orang yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Dan kami juga meminta melalui forum ini kepada Saudara Joko Widodo untuk ditegaskan siapa sih nama yang dilaporkan, agar kami sebagai tim hukum juga tegas memberikan pemilihan dan penetapan materi pembelaan berkaitan dengan tuduhan apa yang dituduhkan oleh oleh Saudara Joko Widodo melalui laporannya kepada klien kami. Dan terakhir kami ingin tegaskan bahwa
Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, beberapa klien kami akan dilakukan penundaan dan sudah dilakukan penundaan, dan hari ini sebagaimana janji kami sebelumnya, klien kami Pak Abraham Samad akan menetapi panggilan dan ini kita penuhi. Demikian dari kami, silahkan kalau ada pertanyaan. Pak Abraham, Pak Abraham. Pak Abraham, kan nama Pak Abraham muncul pada saat status perkara ini tidak naik dalam penyidikan. Pada saat sebelumnya kan Pak Abraham, kalau tidak ingat saya, tidak pernah diperiksa pada saat proses penyelidikan. Nah, munculnya nama Pak Abraham di dalam proses penyelidikan ini mungkin asal muasalnya gimana Pak Abraham? Dan secara kuat, boleh nggak sih munculnya nama orang setelah status ini naik kepada penyidikan? Saya pikir pertanyaan itu sebenarnya lebih pantas diajukan ke penyidik ya. Kenapa tiba-tiba dia memasukkan nama saya? Jadi nanti pertanyaannya diajukan aja sama penyidik. Kenapa tiba-tiba di proses penyidikan baru keluar nama saya untuk dipanggil sebagai orang yang diperiksa sebagai saksi? Kira-kira begitu. Oke? Pak, konfirmasi dong Pak. Yang soal penjelasan Bapak, jadi Bapak minta kasus ini di SP3 atau gimana Pak? Enggak, kita jangan berbicara dulu tentang SP3 atau bagaimana. Kita harus mengikuti dulu proses pemeriksaan ini supaya kita bisa mengoreksi apa kesalahan-kesalahan dalam proses yang dilakukan oleh Polda di tingkat penyelidikan maupun penyidikan, agar supaya kita bisa meluruskan ke depan. Karena sekali lagi saya katakan ini bukan tentang saya, tapi ini adalah tentang nasib penegakan hukum ke depan. Jadi saya ingin tekankan bahwa saya sangat paham soal proses penyidikan karena kurang lebih 5 tahun saya sebagai penyidik sekaligus penuntut di Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu tadi saya melihat surat panggilan dengan pertanyaan-pertanyaan itu sama sekali itu melanggar kaidah-kaidah yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan itu termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Itu yang berbahaya. Oleh karena itu saya ingin luruskan sebenarnya agar supaya jangan ada warga negara, jangan ada masyarakat nanti yang tidak mengerti hukum itu bisa mengalami yang namanya denial of justice, ya, pengingkaran terhadap keadilan karena mereka tidak paham tentang prosedur atau proses yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kira-kira seperti itu. Pak, soal kasus Oke, itu itu nanti materi terpisah ya? terpisah ya. Jadi Materi terpisah. kita coba fokus pada Pemeriksaan Pak Abraham sama saja ya. Ntar kalau mau ditanyakan itu silakan tanyakan sama pembicara lain. Oke, mungkin saya ingin sedikit tambahkan ya. Kami juga yang ikut mendampingi Pak Abraham Samad. Tadi sudah disampaikan bahwa ada sekitar 56 pertanyaan. Memang di awal-awal pertanyaan itu sangat teknis ya, terkait dengan podcast ya, Abraham Speak Up. Ditanya apakah ada sumber dananya dari mana gitu ya, siapa pengelolanya, apakah berbadan hukum atau tidak. Tapi karena pertanyaannya tidak sesuai dengan surat panggilan, maka Pak Abraham Samad pada pertanyaan selanjutnya itu lebih banyak menjawab adalah saya akan menjawab apabila gitu ya jelas dan saya memahami terkait peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Jadi pertanyaan tentang masalah wawancara dengan Roy Suryo, jawabannya kira-kira seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan saudara apabila saya sudah memahami peristiwa tanggal 22 Januari 2025 itu sampai pertanyaan-pertanyaan yang terakhir. Jadi yang menariknya adalah kira-kira ada 2 poin pertanyaan besar yang ditanyakan oleh penyidik. Yang pertama adalah terkait dengan wawancara Pak Abraham Samad dengan Bang Roy Suryo tanggal 13 April 2025. Ya, jadi bahkan itu juga dikutip beberapa kata-kata yang dianggap bahwa ini masuk kategori pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu ya, pasal 310 dan pasal 311. Tapi kemudian yang menarik adalah kenapa kemudian penyidik juga mencecar pertanyaan soal TPUA. Apa hubungannya TPUA dengan Abraham Samad? Pertanyaan misalnya, apakah saudara mengetahui organisasi TPUA? Siapa pengurusnya? Siapa tokoh-tokohnya? Apakah saudara hadir di Jogja UGM?
Datang ya, apakah saudara juga datang ke rumahnya Pak Joko Widodo di Solo? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan menurut saya adalah sesuatu yang dibuat sedemikian rupa, padahal Pak Abraham Samad sama sekali tidak terlibat. Tidak ikut juga ke GM dan juga tidak ikut ke Solo. Jadi 2 poin itu, dan tentu ini tidak sesuai dengan surat panggilan bahwa di situ adalah terkait dengan peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Jadi lebih banyak Pak Abraham Samad menjawab demikian. Kira-kira begitu jawabannya. Oke, terima kasih ya. Oke.